Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu dan rekan-rekan semua. Di sini kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil analisis laporan keuangan dari PT Ultra Jaya Migas Industri Terbuka. Boleh di next? Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya dari kelompok 3 ini. Yang pertama ada Afifah Maira, lalu ada Radia Haliza, ada Brilian Hikmat, ada Syafa Nurul, dan saya sendiri yang Widodo. Boleh di next? Baik, yang pertama saya akan menjelaskan executive summary dari analisis kali ini, di mana PT Ultra Jaya Migas Industri Terbuka ini atau ULTJ menunjukkan kinerja keuangan yang stabil, kuat, dan konsisten sepanjang periode 2022 sampai 2024, di mana likuiditasnya berada pada level yang sangat sehat, yakni current ratio-nya itu lebih dari 3, dan juga untuk QR-nya itu lebih dari 2 kali. Ini mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan mudah, dan struktur modal yang sangat konservatif dengan debt ratio hanya sekitar 11-21% ini menjadikan profil risiko finansial Ultra Jaya ini sangat rendah. Lalu, efisiensi aset dan profitabilitas juga menunjukkan tren yang positif. Pada tahun 2023 menjadi tahun puncak performa dengan NPL tertinggi sebesar 14,29%, ya, yang dimana ROA dan ROE-nya ini kuat serta efisiensi operasionalnya maksimum. Pada tahun 2024 juga menunjukkan fase stabilisasi dengan peningkatan margin kotor, namun tekanan pada biaya operasional, meski secara keseluruhan tetap sehat. Dan perusahaan ini didukung dengan brand yang kuat seperti Ultra Milk dan Teh Kotak, lalu sektor dairy and beverages yang defensif, serta loyalitas konsumen yang tinggi. Dan kesimpulan dari analisis ini juga yakni Ultra Jaya ini merupakan perusahaan yang stabil, rendah risiko, dan profitable, sehingga layak menjadi pilihan investasi untuk investor yang mencari pertumbuhan moderat namun aman, yang kami juga merekomendasikan untuk buy long term-nya. Boleh di next? Berikut beberapa alasan mengapa investor bisa berinvestasi di perusahaan Ultra Jaya ini. Yang pertama, perusahaan ini memperlihatkan financial fundamental yang kuat dan konsisten, karena tingkat likuiditasnya sangat tinggi di current ratio 3-6 kali. Lalu, ini menunjukkan posisi kas yang aman. Lalu utang yang sangat rendah ini menunjukkan resiko finansial yang minim, dan margin dan profitabilitas stabil di atas rata-rata industri F&B. Yang kedua, perusahaan ini low risk defensive industry, di mana produknya itu termasuk kebutuhan sehari-hari yang selalu dibutuhkan, atau dairy and FMCG. Karena hal ini dilihat dari permintaan yang stabil meski ekonomi melemah, dan ini cocok untuk investor konservatif. Yang ketiga, Ultra Jaya ini merupakan leading market position, di mana pemimpin pasar produk susu UHT dan minuman siap minum, brandnya kuat dan dikenal di seluruh Indonesia, dan juga loyalitas konsumennya ini tinggi karena dilihat dari permintaan stabil sepanjang tahun. Yang terakhir, efficient operation and sustainable growth, di mana efisiensi produksi meningkat, GPM-nya naik ke 34%, the fixed asset turnover-nya membaik, dan perusahaan juga terus memperluas kapasitas produksi, yang dimana ini adalah prospek jangka panjang yang positif. Boleh di next? Di sini kita akan mengenal lebih dalam dengan PT Ultra Jaya Migas Industri Terbuka atau PT ULTJ, di mana ini perusahaan ini berdiri sejak 1958 di Bandung dan merupakan salah satu pelopor produk susu UHT dan minuman siap saji di Indonesia.
Produk andalan perusahaan ini meliputi UHT Milk dengan varian full cream, low fat, dan juga rasa. Juga ada teh kotak ready to drink, jus, serta produk pendukung seperti krimat. Ultra Jaya ini memiliki jaringan distribusi nasional yang mencakup modern trade, traditional trade, Horeca, dan e-commerce, serta fasilitas produksi modern yang mendukung kapasitas output yang besar. Visi perusahaan ini fokus pada kualitas, keamanan produk, dan kepuasan konsumen dengan misi menekankan produksi yang higienis, bergizi, dan terjangkau, kombinasi brand yang kuat, juga distribusi yang luas, dan portofolio produk yang relevan membuat permintaan relatif stabil. Dan hal ini merupakan karakter yang pastinya disukai oleh investor konservatif. Boleh di next. Baik, di sini ada financial summary yang dimana data ini yang kami gunakan untuk menganalisis beberapa hasil analisis yang nantinya akan rekan-rekan saya jelaskan. Di sini saya sebutkan terlebih dahulu datanya. Yang pertama ada net sales atau penjualannya yang di tahun 2022 ini sebesar Rp7.656.252. Lalu pada tahun 2023 sebesar Rp8.302.741. Dan di tahun 2024 di angka Rp8.874.202. Lalu di cost of goods sold-nya itu pada tahun 2022 itu mencapai Rp5.199.164. Lalu di 2023 sebesar Rp5.611.170. Dan di 2024 di angka Rp5.852.425. Lalu di gross profit 2022 di angka Rp2.457.088. Di 2023 di angka Rp2.691.571. Di 2024 di angka Rp3.021.777. Lalu di EBIT ini atau operating income ini di 1.300.000 sekian. Di 2023 itu di 1.400.000 sekian, dan di 2024 di 1.400.000 sekian. Net income-nya juga di 2022 itu sebesar 965.000 sekian, di 2023 di 1.100.000 sekian, di 2024 1.150.000 sekian. Mungkin saya akan menyebutkan beberapa hal yang kami rasa penting. Ada total current asset di angka Rp4.618.390 pada tahun 2022. Di 2023 sebesar Rp4.611.475. Dan di 2024 di angka Rp4.869.748. Lalu di total asetnya di 2022 ada di Rp7.376.375. Di 2023 di Rp7.523.956. Dan 2024 di Rp8.461.365. Dan beberapa data yang juga terlampir di financial summary ini yang nantinya akan jadi data awal dan dari mana hasil analisis kami didapatkan. Mungkin boleh di next. Masuk ke hasil analisis laporan keuangan mulai dari tahun 2022 sampai 2024 yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Padanya. Oke, terima kasih Aulia atas penjelasannya sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait analisis tahun 2022 khususnya pada rasio. Oke, pertama di sini kami masuk ke liquidity ratio. Kenapa sih kita harus ngitung liquidity ratio ya? Nah,
Ini juga selain bagian dari ketentuan, tapi liquidity ratio itu adalah cara investor atau kami untuk mengetahui seberapa perusahaan itu untuk menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, kewajiban jangka pendek itu kan bervariatif ya. Nah, ini ada beberapa aspek penting. Di sini ada lima poin penting. Pertama, eh, dengan mengetahui rasio dari current rasio gitu. Nah, rumus yang kami gunakan itu adalah current asset dibagi dengan current liabilities. Nah, lalu calculation-nya ini dari data yang kami dapatkan sebelumnya yang dijelaskan oleh Aulia, itu ada di 4.600 sekian dibagi dengan 1.400 sekian. Nah, hasilnya adalah 3,17 kali. Nah, hal ini menunjukkan sangat baik karena jauh di atas standar. Standarnya itu 1,5 hingga 2 kali. Hal ini menunjukkan perusahaan memiliki kas dan aset lancar yang sangat kuat untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Kondisi ini penting karena 2022 adalah tahun pasca pandemi COVID saat itu. Nah, selanjutnya di sini ada quick ratio atau biasanya kami sebut tuh ACIT ya, ACIT test ratio. Nah, rumusnya itu adalah current aset dikurang inventories dibagi sama current liabilities. Lagi ini angka yang kami dapatkan dari sebelumnya itu 4.600 sekian dikurang 1.600 sekian dibagi 1.456 ribu. Nah, resultnya kita mendapatkan hasil sekitar 2,5 kali. Nah, hal ini menunjukkan sangat baik karena perusahaan tetap liquid gitu ya. Tetap liquid bahkan tanpa memanfaatkan inventory. Jadi buffer kas tinggi menjadi strategi konservatif pasca pandemi gitu. Selanjutnya di sini ada accounts receivable turnover. Nah, account receivable turnover itu adalah credit sales gitu ya. Credit sales dibagi sama account receivable. Nah, itu angkanya ada di 7.600 sekian dibagi sama 617.000. Nah, hasilnya itu ada di 12,41 kali. Nah, ini menunjukkan tanda yang baik karena piutang berputar lancar dan arus kas lancar. Menunjukkan manajemen kredit yang efektif gitu. Nah, selanjutnya di sini ada average collection period. Nah, ini tuh untuk menghitung rata-rata periode yang diperlukan untuk mengumpulkan piutang. Jadi 365 hari. Kenapa 365? Karena 365 itu 1 tahun ya hitungannya. Dibagi sama ART. ART itu adalah dari account receivable turnover. Nah, gitu. Jadi hasil dari eh, account receivable turnover-nya. Jadi 365 dibagi sama tadi 12,41. Hasilnya adalah 29 hari. Ini menunjukkan hal yang sangat baik. Kenapa? Karena FMCG. Nah, FMCG itu apa sih? FMCG itu singkatan dari fast moving consumer good gitu. Jadi dia tuh produk konsumen yang perputarannya sangat cepat dan dibutuhkan untuk sehari-hari. Kan Ultramilk itu kan minuman yang dibutuhkan sehari-hari gitu loh. Nah, itu sangat baik tandanya karena biasanya 30 sampai 45 hari. Piutang tertagih cepat dan resiko kredit rendah. Lalu ada inventory turnover yaitu COGS dibagi sama inventory. Tadi angkanya 5.199.000 dibagi 1.637.000 dan hasilnya 3,18 kali. Ini memang sedikit melambat karena persediaan butuh kurang lebih 115 hari untuk berputar. Wajar karena sistem produksi UHT dan kondisi pasar pasca pandemi. Lalu selanjutnya di sini adalah capital structure. Kenapa sih kita harus ngitung capital structure ya? Karena capital structure itu adalah cara kami untuk mengevaluasi seberapa besar perusahaan bergantung pada utang. Jadi si Ultra Jaya Milk tuh bisa berdiri didasari utang seberapa banyak sih gitu dibiayai oleh utang. Nah, pertama perhitungannya ada di debt ratio. Jadi debt ratio itu total liabilities dibagi sama total aset. Tadi angkanya ada di 1.553.000 dibagi 7.376.000. Hasilnya 21,6%. Ini tuh sangat sehat karena struktur modal konservatif. Jadi resiko finansial rendah dan perusahaan tidak bergantung pada utang gitu. Jadi kalau misalnya dirumuskan juga tertanda ya bahwa semakin kecil itu semakin baik gitu sebetulnya untuk debt ratio. Lalu selanjutnya ada times interest earned gitu ya. Jadi ini untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunganya gitu. Nah, di sini rumusnya itu adalah EBIT atau operating income
dibagi sama interest expense gitu. Eh, untuk perhitungannya ada di 1.300.000 dibagi sama 120.000. Hasilnya 10,77 kali. Ini menunjukkan hal yang sangat baik karena perusahaan mampu membayar bunga 10 kali lipat, menandakan proteksi kuat terhadap resiko finansial. Gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke efisiensi rasio. Nah, biasanya sebetulnya kita biasanya nyebutnya biasanya kami menyebutnya aset manajemen efisiensi. Nah, ini tuh untuk menilai efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan penjualan. Pertama, di sini ada total aset turnover. Jadi, total aset turnover itu untuk mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Ya, seperti aku jelasin sebelumnya. Jadi rumusnya itu sales penjualan dibagi sama total aset. Tadi sales itu ada di 7.656.000 sekian dibagi sama 7.376.000 sekian. Hasilnya 1,4 kali. Ini menunjukkan hal yang baik karena aset digunakan cukup efektif, menghasilkan penjualan standar untuk industri manufaktur. Lalu kedua itu ada total fixed asset turnover. Jadi ini digunakan untuk mengukur seberapa efisien penggunaan fixed asset atau aset tetap untuk menghasilkan penjualan gitu. Sama sales penjualan dibagi sama net fixed assets. Jadi 7.656.000 sekian dibagi sama 2.260.000 sekian. Dan hasilnya 3,39 kali. Artinya, baik, aset tetap menghasilkan penjualan 3,39 kali nilainya dan efisiensi produksi yang kuat. Selanjutnya di sini ada profitability ratio. Apa sih kita harus ngitung profitability ratio sebagai salah satu ketentuan utamanya, yaitu untuk menilai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Gimana sih cara perusahaan untuk bisa mendapatkan laba? Gimana sih Ultra Jaya Milk untuk bisa mendapatkan laba gitu? Nah, di sini kita masuk ke gross profit margin. Jadi gross profit margin itu rumusnya GP dibagi sama sales. Oke, terus calculation-nya itu di angka 2.457.000 dibagi sama 7.656.000 sekian. Nah, hasilnya itu ada di 32,09%. Ini baik karena efisiensi produksi kuat meskipun ada tekanan harga bahan baku. Lalu selanjutnya di sini ada operating profit margin. Nah, operating profit margin itu untuk mengukur presentase laba yang diperoleh setelah perusahaan membayar semua beban produksinya. Itu EBIT atau operating income dibagi dengan sales penjualan. Nah, perhitungannya 1.300 sekian dibagi 7.656.000 sekian. Hasilnya 17,02%. Ini menunjukkan sangat baik karena kontrol biaya operasional yang baik. Lalu kedua di sini ada net profit margin, yaitu net income dibagi dengan sales. 965.000 dibagi 7.656.000, hasilnya 12,61%. Ini sangat baik karena NPM atau net profit margin di atas rata-rata industri F&B, yaitu 5-10%. Nah, return on asset. Return on asset itu untuk mengukur kemampuan perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba bersih. Nah, rumusnya net income dibagi sama total aset. Jadi 965.000 sekian dibagi 7.376.000 sekian. Nah, itu hasilnya 13,09%. Baik, karena perusahaan memaksimalkan aset untuk menghasilkan laba. Lalu yang selanjutnya return on equity atau kita sebutnya ROE ya. ROE itu untuk mengukur seberapa besar return atau yang dikembalikan yang bisa diperoleh oleh pemegang saham. Makanya kan kita required return gitu yang diinginkan oleh investor biasanya. Nah, di sini tuh ada net income dibagi sama total equity atau total common equity. Jadi 965.000 dibagi 5.822.000 sekian dan hasilnya 16%,58%. Ini menunjukkan hal yang sangat baik karena memberikan return kompetitif kepada investor. Lalu OIROI. OIROI itu adalah operating return on investment. Nah, ini mengukur efektivitas manajemen menggunakan aset untuk menghasilkan laba operasional. Jadi EBIT tadi atau operating income dibagi sama total aset. 1.302 sekian dibagi 7.376.000 sekian, hasilnya 17,66%. Hal ini baik karena
Operasi inti sangat produktif dan memberikan return yang tinggi. Oke, ini hasil analisisnya. Jadi tahun 2022 itu merupakan tahun pemulihan pasca pandemi atau setelah COVID-19 ya. Dan Ultra Jaya menunjukkan fundamental yang sangat kuat. Likuiditas sangat sehat, tercermin dari current ratio sebesar 3,17 kali dan quick ratio sebesar 2,55 kali, yang jauh di atas standar industri. Ini menunjukkan posisi kas yang aman dan strategi konservatif perusahaan dalam menjaga modal kerja setelah ketidakpastian pandemi. Piutang tertagih selama 29 hari lebih cepat dari standar FMCG dan yang membantu menjaga arus kas tetap stabil. Inventory turnover sedikit lambat pada 3,18 kali, namun ini wajar mengingat karakteristik produk UHT yang memiliki masa simpan lebih lama. Struktur modal Ultra Jaya konservatif dengan debt ratio hanya 21,0% dan TAY yang tinggi sebesar 10,77 kali. Ini menunjukkan perusahaan memiliki resiko finansial yang rendah. Dari sisi profitabilitas, Ultra Jaya mencatat margin yang sangat baik, GPM 32%, OPM 17%, dan NPM 12,61%. Lebih tinggi dari rata-rata banyak perusahaan makanan dan minuman lain di Indonesia. ROA dan ROE masing-masing 13,9% dan 16,58%, menegaskan penggunaan aset dan modal yang efisien secara keseluruhan. 2022 menjadi fondasi yang solid bagi pertumbuhan Ultra Jaya dengan kinerja yang stabil, sehat, dan efisien. Oke, selanjutnya analisis tahun 2023 akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Kita mulai di analisis tahun 2023. Kita akan menjelaskan kondisi keuangan perusahaan dengan membahas rasio-rasio utama yang mencerminkan likuiditas, struktur modal, efisiensi, dan profitabilitas perusahaan. Boleh di next. Pertama, kita masuk ke liquidity ratio yang menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Di bagian pertama ini ada current ratio. Current ratio ini tujuannya untuk kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar yang dimiliki. Current ratio di sini adalah current asset dibagi dengan current liabilities dengan hasil 4.411.475 rupiah dibagi dengan 713.393 rupiah dengan hasil 6,18 kali. Ini sangat kuat, jauh di atas standar sehat. Likuiditas perusahaan sangat aman karena kewajiban lancar jauh lebih kecil dibanding aset lancarnya. Lalu yang kedua, quick ratio. Quick ratio ini mengukur kemampuan perusahaan melunasi kewajiban jangka pendek dengan aset yang paling liquid, yaitu tanpa menghitung persediaan inventorinya. Dihitung dari current asset, dikurangi dengan inventory dibagi dengan current liabilities, yaitu 4.411.475 rupiah dikurang dengan 1.431.226 rupiah dan dibagi dengan 713.393 rupiah dengan hasil 4,18 kali. Artinya bahkan tanpa inventory perusahaan masih punya kemampuan 4 kali lipat untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Lalu di bagian account receivable turnover, tujuannya untuk mengukur seberapa cepat perusahaan menagih piutang dari pelanggan tersebut. Ini diperoleh dari sales dibagi dengan piutang, yaitu 8.302.741 rupiah dibagi dengan 710.304 rupiah dengan hasil 11,69 kali. Perputarannya piutang masih baik dan berada pada level yang sehat. Lalu di bagian average collection period, tujuannya untuk menghitung rata-rata hari yang dibutuhkan perusahaan untuk menagih piutang. Nah, ini tuh formulanya dari 365 hari dibagi dengan 11,69 yang menghasilkan 31 hari.
ini masih dalam range baik meskipun sedikit lebih lambat dibanding tahun sebelumnya. Lalu di inventory turnover, tujuannya untuk mengukur berapa kali persediaan dijual dan diganti dalam satu periode. Nah, ini tuh formulanya dari COGS dibagi dengan inventory dengan 5.611.170 rupiah dibagi dengan 1.431.226 rupiah dengan hasil 3,92 kali. Perputaran inventorinya ini membaik dibanding tahun sebelumnya dan stoknya bergerak lebih cepat sehingga lebih optimal juga. Baik, di bagian kapital struktur. Yang pertama ini ada debt ratio. Debt ratio itu tujuannya untuk menilai seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Nah, ini tuh diperoleh dari total liabilities dibagi dengan total aset dengan angka 836.988 rupiah dibagi dengan 7.523.956 rupiah dengan hasil 11,12%. Angka ini sangat rendah sehingga perusahaan hampir seluruhnya dibiayai oleh ekuitas. Dan ini risiko finansialnya sangat kecil juga. Lalu di times interest earned atau TAI ini tuh untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar beban bunga menggunakan laba operasional. Nah, di sini diperoleh dari EBIT dibagi dengan interest expense dengan 1.474.777 rupiah dibagi dengan 46.848 rupiah dengan hasil 31,48 kali. Perusahaan ini mampu menutup biaya bunga lebih kecil 30 kali lipat. Beban bunganya sangat kecil sehingga perusahaan hampir dapat dikatakan debt free juga. Dan ini akan dijelaskan dengan teman saya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan melihat dari sisi efisiensi rasio perusahaan PT Ultra Jaya. Dimulai dari rasio pertama yaitu total asset turnover, di mana rasionya ini menunjukkan sebanyak 1,10 dari hasil kalkulasi 8,32 juta sekian dibagi dengan 7.523. Formulanya ini berasal dari penjualan dibagi dengan total aset yang dimiliki oleh Ultra Jaya sendiri. Dan ini menunjukkan bahwa produktif dalam menghasilkan pendapatan atau penjualan, di mana hasil dari penjualan tersebut meningkat dari tahun 2022, sehingga aset semakin produktif dan menghasilkan penjualan lebih. Selanjutnya ada di rasio fixed asset turnover, di mana menunjukkan hasil sebesar 3,54 kali dari kalkulasi 8,332 sekian dibagi dengan 2.346.120 dari hasil penjualan dibagi dengan net fixed asset. Dan ini juga menunjukkan bahwa rasio ini sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022, dan mengindikasikan bahwa adanya peningkatan efisiensi dalam penggunaan aset tetap. Biasanya ini tuh seperti pabrik, mesin, dan fasilitas produksi. Lanjut ke rasio terakhir. Oke, rasio terakhir yaitu ada profitability ratio. Mencakup yang pertama ada gross profit margin, di mana hasil kalkulasinya menunjukkan angka sebesar 32,42%. Dan kenaikan ini menunjukkan dua hal, yaitu yang pertama, efisiensi produksi yang meningkat dan pengelolaan harga jual yang lebih baik. Dilihat dari GP dibagi dengan penjualan. Selanjutnya ada rasio operating profit margin, di mana perusahaan PT Ultra Milk Jaya Industri ini menghasilkan angka sebesar 17,74%, di mana ini menunjukkan lagi dan lagi peningkatan dari tahun sebelumnya itu di 2022. Dan di tahun 2023 ini perusahaan semakin efisien dalam mengontrol biaya operasional. Dan di luar harga HPP tentunya harga pokok penjualan. Selanjutnya ada di net profit margin, di mana net profit margin di 2023 ini menunjukkan
net profit margin tertinggi dalam 3 tahun ke belakang. Jadi di 2023 ini PT Ultra Jaya Milk Industry ini menunjukkan profitable banget. Nah, di sini formulanya adalah NI dibagi sales di mana angkanya sejumlah 1.186.161 dibagi dengan penjualannya yaitu sebesar 8.302.741. Selanjutnya ada di returns on asset dan angka angka akhir yang keluar sebesar 15,77% yang menunjukkan bahwa perusahaan PT Ultra ini sangat baik di mana aset menghasilkan return yang tinggi dan kinerja perusahaan sangat baik. Selanjutnya ada di return on equity menghasilkan angka sebesar 17,74% dan kenaikan ROE ini naik dari tahun sebelumnya yaitu di tahun 2022 dan menunjukkan bahwa perusahaan memberikan return yang sangat besar bagi para investor dan pemegang saham. Dan yang terakhir ada operating income return on investment menunjukkan hasil kalkulasi sebesar 19,58%. Dan rasio ini mengukur produktivitas aktivasi operasional inti. Dan angka ini menunjukkan bahwa operasional Ultra Jaya sangat profit dan menghasilkan laba. Boleh di next. Oke, kita masuk ke analisis akhir dari keuangan PT Ultra Jaya di tahun 2023. Menunjukkan bahwa tahun 2023 ini merupakan tahun puncak dari kinerja Ultra Jaya. Dimulai dari likuiditas, perusahaan berada pada level yang luar biasa tinggi, melebihi standar, yaitu sebesar 6,18 kali, dengan quick ratio 4,18 kali. Karena penurunan kewajiban jangka pendek yang signifikan. Hal ini membuat perusahaan memiliki fleksibilitas kas yang sangat besar dan hampir tidak memiliki resiko likuiditas. Dan perputaran piutang PT Ultra Jaya ini juga sangat bagus. Dan perputaran piutang ini biasanya stabil di around 31 hari. Dan sementara perputaran persediaan membaik menjadi 3,92 kali dari yang asalnya 3,18 kali di tahun 2022. Oke, mungkin selanjutnya akan masuk ke tahun 2020. Boleh di next. Oke, selanjutnya mulai dari rasio pertama di 2024, kita akan melihat dari liquidity ratio. Yang pertama ada current ratio atau rasio lancar. Ini menghasilkan angka sebesar 5,39 kali yang menunjukkan bahwa perusahaan ini jauh di atas standar. Yang biasanya standar tuh hanya 1,5 sampai 2 kali. Dan perusahaan PT Ultra Jaya ini memiliki buffer kas besar untuk membayar kewajiban jangka pendek. Dan likuiditas tetap terjaga meski memasuki tahun dengan biaya operasional yang lebih tinggi. Oke, selanjutnya ke quick ratio atau rasio cepat menunjukkan hasil kalkulasi sebesar 3,85%, di mana ini menunjukkan sangat baik dan perusahaan bisa membayar kewajiban jangka pendek tanpa harus mengurangi inventory. Ini menunjukkan bahwa kas dan piutang perusahaan berada dalam kondisi yang solid. Selanjutnya, kita lihat di efisiensi pengelolaan modal kerja di awal, mulai dari inventory turnover, yaitu di account receivable turnover, ini menunjukkan angka sebesar 10,84 kali dan masih dalam keadaan baik, namun menurun dari 2023. Artinya ada sedikit penumpukan piutang yang dilakukan oleh PT Ultra Jaya dan lebih lama sehingga penagihannya sedikit lebih terlambat. Namun tetap tidak terlalu menyusut secara drastis. Selanjutnya ada di average collection period. Ini menunjukkan kalkulasi hasil per tahunnya, di mana hasil akhirnya sebesar 34 hari. Dan ini masih dalam batas wajar. Untuk biasanya tuh VMCG ada di sekitar 30 sampai 45 hari, namun sedikit lebih lambat dibanding tahun sebelumnya, yaitu 2023. Dan modal kerja agak sedikit lebih lama terikat di dalam piutang. Dan yang terakhir ada inventory turnover, di mana hasil kalkulasinya sebesar 4,21 kali
Dan ini menunjukkan hasil yang sangat baik, di mana perputaran persediaan membaik sekitar 87 hari. Dan ini merupakan efisiensi terbaik dalam 3 tahun terakhir. Oke, boleh di next. Selanjutnya kita masuk ke capital structure. Yang pertama kita akan membahas tentang gap ratio, di mana formulanya dari total liabilities dibagi dengan total aset yang menghasilkan kalkulasi sebesar 12,23%. Dan angka tersebut masih menunjukkan rasio yang sangat rendah dan perusahaan beroperasi dengan leverage minimal dan struktur modal masih sangat konservatif. Dan yang terakhir ada times interest earned, di mana ini formula dari EBIT dikurang interest expense dan kalkulasi akhirnya sebesar 11,400 kali. Dan ini menunjukkan kondisi yang sangat ekstrim dan beban bunga pun hampir di angka nol. Secara praktis, perusahaan tidak tergantung pada utang berbunga dan resiko finansial hampir tidak ada. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kami akan menganalisis efisiensi rasio dari PT Oradea Meat Industry. Nah, pada rasio yang pertama yaitu total asset turnover eh, dengan penjualan sebesar 8.874 sekian dan total aset 8.461 juta sekian dan menghasilkan rasio 1,5 kali. Nah, angka ini sedikit menurun dibanding tahun 2023, menunjukkan bahwa pertumbuhan aset lebih cepat dibandingkan pertumbuhan penjualan. Namun meskipun demikian, tingkat efisiensinya masih dalam kategori baik. Selanjutnya, eh, kami melihat fix asset turnover yang menghasilkan rasio 3,61 kali dan ini menjadi yang terbaik dalam 3 tahun terakhir. Ini menandakan bahwa penggunaan aset tetap seperti mesin dan fasilitas produksi semakin optimal. Produktivitas pabrik meningkat dan perusahaan berhasil memaksimalkan kapasitas operasionalnya. Boleh next. Selanjutnya masuk ke profitabilitas rasio. Nah, rasio yang pertama adalah gross profit margin. Nah, GPM ini tercatat pada 34,5%. Nah, margin ini menegaskan bahwa biaya produksi dikelola dengan sangat efisien dan perusahaan memiliki pricing power yang kuat. Selanjutnya, rasio yang kedua ada operating profit margin yang menghasilkan OPM berada di angka 16,32%. Nah, angka ini sedikit menurun dari tahun 2023, mengindikasikan adanya kenaikan beban operasional yang menekan laba operasional. Selanjutnya, net profit margin. Net profit margin ini berada di level 13%. Nah, margin ini turun tipis dari tahun 2023, namun tetap berada jauh di atas standar industri dan masih mencerminkan tingkat profitabilitas yang sehat. Selanjutnya dari sisi pengembalian aset atau return on asset tercatat 13,64%. Nah, meski tergolong kuat, angka ini menunjukkan penurunan karena total aset meningkat lebih cepat dibandingkan laba bersih. Untuk pengembalian kepada pemegang saham atau return on equity eh, berada pada 15,54%. Nah, ini menggambarkan bahwa perusahaan tetap mampu memberikan return yang menarik dan stabil bagi para pemegang saham. Selanjutnya, yang terakhir, operating income return on investment atau OIROI
rasio ini mencapai 17,12% dan ini menunjukkan bahwa aset perusahaan tetap produktif dalam mendukung aktivitas operasional meskipun sedikit menurun dari tahun 2023. Boleh next? Selanjutnya analisis tahun 2024. Nah, tahun 2024 merupakan tahun stabilitas bagi Putrajaya setelah performa luar biasa pada tahun 2023. Likuiditas perusahaan tetap sangat kuat dengan kurang rasio 5,39 kali dan kurang rasio 3,85 kali. Hal ini menandakan kekuatan kas dan keseimbangan modal kinerja yang baik. Meskipun perputaran piutang menurun dari 31 menjadi 34 hari, hal ini masih dalam batas wajar industri. Inventory turnover meningkat menjadi 4,21 kali, yang tertinggi selama 3 tahun, menunjukkan pengelolaan stok yang lebih efisien. Struktur modal tetap konservatif dengan debt ratio 12,23%, namun sementara times interest earned mencapai angka luar biasa akibat beban bunga yang nyaris tidak ada. Namun dari sisi profitabilitas terdapat sedikit penurunan. Net profit margin turun tipis menjadi 13% dan ROA serta ROE juga menurun. Kondisi ini menandakan tekanan pada biaya operasional atau ekspansi yang belum menghasilkan return optimal. Meski demikian, GPM meningkat menjadi 34,5%, menunjukkan efisiensi produksi yang lebih baik atau kemampuan menaikkan harga produk. Secara keseluruhan, 2024 tetap menjadi tahun yang kuat bagi Putrajaya, namun menunjukkan perlunya fokus pada peningkatan penjualan dengan mengendalikan OPEX agar efisiensi dan profitabilitas kembali meningkat seperti pada tahun 2023. Baik, boleh dimulai? Terima kasih kepada rekan-rekan atas penjelasannya dari analisis 2022 sampai 2024. Di sini saya akan menyampaikan conclusion dan investment recommendation-nya. Yang pertama, Putrajaya ini menunjukkan kinerja stabil dan fundamental yang kuat selama periode 2022 sampai 2024. Lalu likuiditas yang sangat tinggi, utang rendah, profitabilitas kompetitif dan efisiensi aset yang meningkat. Dan di 2023 ini menjadi puncak performa. Di 2024 tetap kuat meski terjadi stabilisasi. Dengan brand yang kuat dan sektor yang defensif, Putrajaya ini menawarkan prospek yang aman dan menarik bagi investor. Dan final verdict-nya untuk buy long term ini layak karena perusahaan ini rendah risiko dengan potensi pertumbuhan stabil. Boleh di next? Mungkin kami cukupkan sekian pemaparan hasil analisis laporan keuangan dari PT Putrajaya ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan kesalahan yang ada. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.